Baik, kita lanjut lagi ya. Video kali ini masih pembahasan seputar limit fungsi trigonometri. Ya, ini di sini akan saya ajarkan dengan dua cara. Ya, tapi kita lihat dulu ya. Uji dulu 0 per 0 enggak? Kita coba ya. Kalau 0 per 0 berarti bukan itu jawabannya. Kita ganti x-nya, limit x mendekati v 1 tambah cos x per x kurang v. Ganti atau substitusikan x sama dengan pi. Berarti 1 tambah cos pi. Pi itu 180 ya, per pi kurang pi. Berarti 1 cos pi, cos 180 negatif 1 per 0. Berarti 0 per 0. Bukan ini jawabannya ya. Oke, berarti kita buat ada dua cara. Tapi lebih singkat sebenarnya turunannya. Ini turunan. Berarti limit x mendekati v 1 tambah cos x per x kurang pi. Ingat bahwa y sama dengan fungsi x, ini sin x. Maka turunannya ini adalah y aksennya adalah cos x. Nah, terus kalau y atau fungsi x sama dengan cos x, ya turunannya y aksennya min sin. Hati-hati ya di sini. Pada saat nanti integral ini kebalikannya. Nah, ini kita buat berarti limit x mendekati v, turunan 1 kan 0 karena ini konstanta. Turunan cos apa di situ? Min sin x. Nah, min sin x. Oke ya. Turunan yang di bawah kan x, turunan x 1. Turunan min pi nggak ada, ini konstanta. Berarti tinggal masukkan ke dalamnya. Min sin pi. Nah, itu kan sama dengan min sin pi itu sama dengan min sin 180. Berarti 0 ya. Negatif 0. Nggak ada negatif 0 ya. 0. Jadi jawabannya 0. Itu cara pertama. Cara kedua, kita pakai konsep limit. Memang agak lumayan panjang ya. Ini pemisalan nanti. Kita buat. Ini hapus dulu ya. Yang penting konsepnya udah paham. Oke, kita buat cara kedua. Cara kedua, cara 2. Limit. Nah, langsung aja lah ya. Jadi dari soal ini langsung kita mundurkan dia x kurang pi langsung. Yang ini. Ini mundurkan aja ya. Berarti limit x kurang pi menuju 0 ya. Atau mendekati 0. 1 tambah cos x per x kurang v. Oke? Nah, terus yang ini kita misalkan. Misalkan ini misal y sama dengan x kurang pi. Di mana tadi di soal x sama dengan pi. Kalau x sama dengan pi, dapatlah y-nya, ya kan? Dari sini ganti x-nya pi. Berarti y sama dengan pi kurang pi. Sama dengan 0. Oke? Di sini tadi v-nya pindahkan. Berarti dapatlah bahwa x itu adalah y tambah v. Tujuannya, setiap yang ada x-nya nanti, yang atas sama bawah ini, ganti sama yang ini. Ganti sama y tambah v. Oke, kita buat. Sini kita buat ya. Berarti limit. Inilah kita buat limit. Ini tadi kan kita misalkan y. Berarti y
mendekati 0, 1 tambah cos X. X-nya ganti tadi sama yang ini. Y, ini Y tambah V per, gitu ya. Jadi per X-nya ganti. Y tambah V kurang V. Dari mana kurang V itu? Dari soal ini ya. Dari soalnya ya. Oke, dari soalnya. Oke, kita coret ya. Ini coret. Yang ini kita coret. P dengan P habis. Nah, yang ini kita jabarkan dengan rumus yang dari sini. Kita jabarkan nanti yang ini. Yang ini ya. Kita buat. Nah, bahwa ini kan cos nih. Berarti kita pakai yang ini. Cos A tambah B sama dengan cos A cos B kurang sin A sin B. Nah, kita jabarkan yang cos yang ini. Berarti bisa kita buat limit. Kita jabarkan aja ya. Limit I menuju 0 atau mendekati 0, 1 tambah. Kita jabarkan ya. Cos A. Ini cos A dalam hal ini. Ini kita tambah ini. Cos A, cos B berarti cos Y, cos P, gitu kan? Nah, berarti di sini kurang. Karena tambah di sini jadi kurang. Di sini kurang. Sin Y, sin P. Gitu kan? Per, ini per. Dapat ini. Oke. Beri ya. Tinggal Y tadi. Oke. Habis itu, baru kita buat yang ini. Limit. Nah, kita buat ya. Limit Y mendekati 0, 1. Lihat, cos P ini kan, ini, cos P itu kan negatif 1. Berarti bisa kita buat 1 kurang cos Y. Kenapa seperti itu? Karena kan cos P, cos 180 min 1 kali cos Y, min cos Y. Yang ini, sin, ini kan 180, 0, kurang 0. Jadi nggak perlu, ini kurang 0 sebenarnya ya, tapi nggak perlu kita buat ya. Nggak perlu kan, karena ini sin dari ini kan 0. Ya, nggak usah kita buat ya, biar menghemat tempatnya. Oke, per. Kita buat per. Ini Y tadi ya. Y. Nah, ini. Nah, sama dengan. Oke, ini masih ingat konsep yang kalau dia cos 2Y, ini cos 2Y, 2Y sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat Y gitu ya. Nah, jadi kalau cos Y di sini ini cos Y berarti sama dengan 1 kurang dibagi 2 dia di ujungnya ya, kuadrat setengah Y. Nah, gitu dia. Nah, pindah ruas cos Y-nya ke sana. Jadi di sini nanti yang ini ke kiri. Berarti 2 sin kuadrat Y sin kuadrat ini ya setengah Y sama dengan 1 kurang cos Y. Ya kan? Berarti yang ini bisa kita ganti yang model yang ini kita ganti ya. Berarti ini kita pindahkan dulu ke atas ya biar tidak mengganggu. Nah, kita pindahkan aja ke atas. Oke ya, yang di ini kita ganti berarti ini bisa kita buat sama dengan limit Y menuju 0. Ingat tadi ya, 1 kurang cos Y itu ini tadi nih, ini. 2 sin,
kita buat aja lah ya. Ini setengah Y kali setengah sin setengah Y. Ini per Y. Ini per Y. Nah, sama dengan, ingat konsep limit ya. Ini bisa dipisah sebenarnya satu-satu ini. Satu-satu. Nanti ini di ujungnya dibuat juga di sini nanti di yang ini. Dibuat juga nanti limit Y menuju 0. Nah, gitu yang ini ya. Bisa seperti itu. Jadi nanti menghemat ini aja. Jadi caranya bisa kita buat atau digeser aja lah yang ini ya. Biar enggak bingung nanti. Nah, ini saya buat ke kiri aja. Nih, nggak apa-apa lah ya, saya jabarkan kalau gitu. Oke. Nah, ini biar leluasa. Oke ya, penting paham. Nah, ini jadi kita buat jadi seperti ini nanti. Ini sama dengan, nah gitu. 2 dikali limit setengah Y. Ini ada menuju ya, Y menuju 0 ya. Dikali, nah ini limit Y menuju 0. Duanya tadi ke depan ditaruh, dua yang ini ya. Ini sin, ini setengah Y. Oke, baru kita buat sama dengan 2 kali ini. Ini setengah. Oh ini ya, nggak ada. Ini sini yang belum ada ya. Belum ada sininya. Kita buat dulu. Nah, karena dia 2, ini sini setengah Y ya. Y per Y ini. Dikali ya. Berarti ini bisa kita buat 2 dikali 1/2. Ya, ini dikali ini. Masukkan ini sin setengah kali 0. Y-nya ganti jadi 0. Berarti ini sin 0 kan 0. Berarti jawabannya semua 0. Sama jawabannya, sama syarat turunan. Tapi ini panjang kan? Panjang dia. Ini kan masih ingat konsep ini tadi ya. Bahwa ini kan langsung koefisiennya aja. Ini. Nah, ini. Kan setengah langsung. Inilah setengah ini. Oke, ya. Paham maksudnya ya. Jadi itu konsep dari limit. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat. Terima kasih.